Selamat pagi semua. Eee, Perkenalkan saya, Bu Mingve dari Mata Hati. Mungkin ada yang udah pernah kenal, ada juga yang mungkin belum belum kenal saya. Tetapi nggak apa-apa. Saya perkenalkan diri saya sebelumnya. Saya direktur dari Mata Hati, di mana saya sudah mendirikan Mata Hati kurang lebih 20 tahun, dan saya hari ini dipersilahkan oleh Dokter Ali untuk sharing masalah non-biomedis. Jadi yang biasanya Dokter Ali sharing mengenai biomedis, saya sharingnya mengenai non-biomedis. Tetapi saya ingin menggabungkan apa yang kita ketahui dari yang Dokter Ali lakukan dengan biomedis, akan kita linkkan dengan apa yang kita lihat sehari-hari di ranah yang non biomedis. Mungkin saya lanjutkan untuk perkenalan diri saya. Saya mempunyai satu anak special need yang sekarang menurut saya not so special, namanya Steven Sanjaya. Dia sekarang berumur 28 tahun. Sudah bukan anak-anak, bukan teenagers, tetapi seorang laki-laki dewasa. Nah, di sini saya ingin share sesuatu yang sudah saya lewati dan sudah yang mungkin Ibu Bapak belum pernah melewati, tapi saya sudah melewati duluan. Saya berharap share saya ini jadi memang bisa membantu ibu-ibu, terutama dalam menghadapi anak-anak di rumah. Jadi saya tidak akan membicarakan sesuatu yang ibu tidak bisa praktekkan di rumah. Karena ada beberapa itu adalah ranah dari seorang terapis, dan ibu tidak akan bisa menjadi seorang terapis. Kita menjadi orang tua, ibu ya cuma ibu ya. Tetapi kalau umpamanya, kalau kita berusaha menjadi terapis, itu salah mestinya. Kita masih tetap seorang ibu, tetapi kita mempunyai skill mendidik anak kita sesuai dengan keperluan anak kita. Jadi meskipun anak special need itu juga mempunyai level yang berbeda. Jadi kita mungkin nanti kalau saya ngomong, saya akan berbicara mengenai yang paling jelek, tetapi kalau anak daripada ibu atau bapak itu tidak sejelek itu, ya ibu Anda beruntung ya. Tetapi dilihat aja nanti, kalau mamanya nggak sesevere seperti itu, ibu atau bapak harus melihat, oh kalau gampangnya, jadi kalau lebih mudahnya mungkin nggak seperti itu, lebih ringan lagi pendekatannya. Tetapi di sini saya akan berbicara mengenai sesuatu yang mungkin yang paling berat. Jadi yang paling berat mungkin ibu dan bapak bisa pikirkan, kalau itu bukan anak saya, mungkin anak saya nggak sampai seperti itu ya. Tetapi bisa dipikirkan lagi, oh berarti yang nggak perlu ya nggak usah dilakukan, yang memang perlu aja dilakukan. Saya mau mulai tidak berbicara mengenai Steve. Saya sebenarnya harus berbicara mengenai kenapa saya bisa mengatakan hal ini bisa di sini dan share pengalaman saya untuk orang-orang tua yang lain. Karena di luar saya ini adalah orang tua, saya juga mempunyai center di mana kasus-kasus di tempat saya itu banyak sekali.
Dan kasus-kasus itu memang kebanyakan juga saya ambil dari pengalaman saya membesarkan anak saya. Jadi saya pikir more or less pengalaman untuk mendidik anak-anak ini adalah suatu perjalanan yang sangat luar biasa yang merubah diri kita, nggak cuma merubah diri kita, tapi seluruh keluarga kita. Dan perubahan itu terus berjalan sampai kita, saya juga nggak tahu sampai di mana, karena saya sekarang ini juga masih melakukan banyak intervensi ke anak saya yang notabene saya pikir sudah bagus, tapi kita masih terus melakukan itu. Jadi ibu bapak jangan pernah berpikir setelah 1 tahun mungkin saya sudah nggak perlu melakukan hal-hal yang spesial itu lagi ya. Mungkin ibu bapak bisa pikirkan kalau kita punya anak normal aja, ya, anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus, itu aja kita masih membimbing dia dari kecil sampai dewasa, even sampai anak kita mungkin menikah. Kita tidak bisa melepaskan itu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita akan pensiun dari pekerjaan kita sebagai orang tua, di mana kita mendidik anak-anak kita menjadi lebih bagus untuk dirinya dan untuk lingkungan sekitarnya. Oke, saya mau menceritakan mengenai anak saya, tetapi saya kombinkan dengan apa-apa nggak secara langsung, tetapi saya akan ceritakan dari setiap slide yang saya berikan di sini, dan saya akan mix dengan pengalaman saya. Oke, pertama, untuk mengajar anak-anak special need ini kita punya beberapa variabel, ya. Kita ada yang namanya peoples, yaitu orang-orang di sekitar anak-anak ini, di mana itu orang tua, guru, ataupun caregivers itu adalah pengasuh, saudara, ataupun terapis. Yang kedua, anak itu sendiri. Yang ketiga adalah relasi antara anak dan orang-orang itu. Yang keempat adalah bagaimana cara kita mengajar anak-anak ini. Dari 4 ini akan saya breakdown, saya akan terangkan satu demi satu apa yang perlu digarisbawahi dan diketahui oleh orang tua. Oke, ini yang tadi saya bicarakan. Saya mau membicarakan mengenai variabel-variabel yang penting yang perlu kita pikirkan pada waktu kita memberikan pelajaran, mempunyai proyek untuk menolong anak kita yang special need ini. Ini 4 yang tadi saya sudah bicarakan, orang-orang di sekitar kita, anak itu sendiri, dan relasi antara anak dan orang-orang, dan keempat, bagaimana kita mengajarkan itu ke anak-anak. The fate of children in the hands of parents. Ini saya katakan bahwa nasib anak-anak kita itu ada di tangan orang tua. Jadi menurut saya orang tua harus sadar bahwa apa yang dilakukan dia sekarang, apa yang kita lakukan sekarang untuk anak kita, itu akan menjadi nasib anak kita di kemudian hari. Itu sangat penting karena saya merasa ada banyak orang tua yang cuman menyia-nyiakan waktu golden age-nya mereka dengan hanya attitude-nya hanya pokoknya saya terapikan tanpa ada keterlibatan secara langsung dari orang tua terhadap pembelajaran anak-anak ini. Ini kalau kita tidak benar-benar tidak
membantu anak kita untuk keluar dari, membantu anak kita supaya keluar dari problemnya sekarang, kita yang akan menuai badai di kemudian hari. Jadi badai mestinya negatif ya. Nah, apa yang Ibu mungkin korbankan untuk hari-hari ini, di mana Ibu mungkin karena mempunyai anak yang seperti ini tidak mempunyai kehidupan sosial yang bagus lagi, nggak bisa bertemu dengan teman-teman seperti dulu lagi karena kesibukan yang lebih karena mempunyai anak ASD atau anak berkebutuhan khusus. Tetapi kalau Anda mau mengorbankan waktu-waktu Anda sekarang, Anda tidak akan menyesal nantinya. Tapi kalau Anda tidak melakukan apa-apa sekarang, Anda kemungkinan besar akan menyesal. Pada waktu anak kita udah dewasa dan kita melihat anak kita dan berpikir seperti ini. Ini sering yang saya pikirkan seperti ini ya. Waktu mungkin saya udah tua, saya duduk di kursi goyang, saya mikir kalau saya melihat anak saya, dan waktu itu konteksnya mungkin anak saya nggak sesuai dengan harapan saya dan terlalu sulit untuk diajak hidup bersama, maka kita akan mikir, mungkin ya, dulu kalau saya lakukan ini, anak saya nggak akan seperti ini ya. Nah, saya mau mengingatkan ini supaya Ibu dan Bapak juga jangan sampai mendapat momen seperti itu pada waktu kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi selama Anda mampu, lakukan sekarang. Jangan sampai Anda menyia-nyiakan waktu yang ada di depan Anda. Kalaupun itu Anda harus melakukan hal yang lain seperti bekerja, nah, Anda juga harus cukup bijaksana untuk bagaimana memilah waktu bekerja dan waktu bersama anak. Dan membuang mungkin waktu-waktu yang tidak penting, yang tidak harus kita lakukan sekarang, seperti mungkin kehidupan sosial dengan teman-teman kita. Nah, itu yang mungkin akan saya sharingkan di sini, karena saya juga waktu-waktu awal-awal itu saya tidak punya kehidupan dengan teman-teman saya, tetapi hal ini itu nggak saya sesali sekarang. Saya nggak menyesal. Mungkin kalau saya waktu itu masih tidak secara serius menangani anak saya, mungkin anak saya sekarang akan jauh, masih mempunyai masalah-masalah yang serius. Oke. Saya lanjutkan ya. Saya tahu mother of autistic children generally exhibited high levels of anxiety and depressive symptoms. Saya tahu bahwa menjadi seorang ibu dari anak special need itu sangat membuat ibu-ibu ini mempunyai level anxiety dan depression yang cukup tinggi. Mungkin ibu-ibu juga mengalami kapan kadang ibu-ibu menangis. Kalau saya dulu menangis karena kalau saya habis pulang dari sekolah anak saya. Karena di sana kita bisa langsung membedakan bagaimana anak saya, bagaimana anak-anak yang lain. Itu sangat jelas sekali. Dan setelah pulang dari sana, saya pasti akan menangis. Tapi setelah itu saya menangis cukup, saya sering sekali menangis. Saya pikir kegiatan menangis itu sehat. Karena setelah menangis, saya mendapatkan sesuatu yang bisa membuat saya lega dan saya punya motivasi untuk berjuang untuk anak saya. Jadi untuk ibu-ibu, kalau memang mau menangis, silakan aja, nggak apa-apa. Cuman cari tempat yang tepat supaya kita nggak terganggu dengan orang-orang. Karena pada waktu kita menangis sebenarnya kita nggak butuh dihibur. Kita hanya mau mengeluarkan
emosi kita yang ada di kita, dan itu tidak salah menurut saya, dan itu kita punya hak untuk melakukan itu karena apa yang sudah kita lalui. Dan jadi jangan merasa bersalah kalau Anda nggak boleh menangis atau enggak. Menangis adalah sesuatu yang sehat. Dengan setelah mengeluarkan air mata, Anda lebih lega dan Anda bisa berpikir lebih jernih bagaimana untuk membantu anak kita.